Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Caksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Wisnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Dewi Gaurawani Pracharine Nirvisesa Sunyawadi Praschatya Desatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhara Sri Wasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Dalam kisah yang akan diceritakan pada malam hari ini, yaitu mengenai rahasia kemunculan Sri Krishna di muka bumi ini. Di dalam Gopala Champu ada dua orang penyair rohani yang bernama Snigdha Kanta dan Madhu Kanta. Mereka menceritakan kisah rahasia kelahiran Sri Krishna dengan begitu manis dan indahnya. Kisah ini akan diberi judul Mathura Bertemu Brindawan, yang bermakna bersatunya Dewakinandana Krishna dan Yashodanandana Krishna. Sekarang marilah kita saksikan kisah ini. Ketika Kamsa mengetahui bahwa putra ke-8 Dewaki akan membunuhnya, segera Kamsa dengan penuh kemarahan dan arogan memenjarakan Wasudewa dan Dewaki. Kemudian dengan bengis dan kejamnya membunuh satu persatu putra-putra dari Dewaki. Kini marilah kita saksikan bagaimana resah dan gelisahnya perasaan yang dirasakan oleh Kamsa di dalam kehidupannya. Wahai Janura, setelah beberapa putra Dewaki mati di tanganku, mengapa aku masih saja merasakan kecemasan akan kematianku? Padahal dengan mudahnya aku menghabisi nyawa bayi-bayi kecil itu. Tetapi tetap saja seakan-akan gemuruh suara maut selalu datang menghampiri diriku, Janura. Salam tuanku. Sebenarnya tidak ada yang perlu Baginda cemaskan. Kemasyuran dan kedikjayaanmu telah menggema di seluruh ketiga dunia. Raja-raja di seluruh Bharatawarsha bertekuk lutut menyembah kakimu. Dan
Para dewata pun enggan jika berhadapan denganmu, tuanku. Hamba yakin kepribadian maut pun akan berpikir untuk mendekati dirimu, tuanku. Jangan khawatir, tuanku. Jangan khawatir. Tetapi Canura, apakah aku harus membunuh semua putra-putra Dewaki? Apakah aku tidak menunggu saja putra ke-8 Dewaki lahir? Dan di saat itulah baru aku akan menghabisi, membunuh putra Dewaki yang ke-8. Bukankah Wasudewa dan Dewaki sudah berjanji akan dengan sukarela mempersembahkan semua putra-putra mereka kepadaku? Dan lagi pula, Wasudewa dan Dewaki tidak pernah bisa keluar dari penjara bawah tanah itu. Tidak, tuanku. Tidak. Menurut pemikiran hamba, tuanku, jangan pernah lengah sedikit pun. Di antara 10 jari-jari ini, yang manakah jari yang ke-8? Bisa saja putra ke-8 Dewaki terlahir sebelum atau sesudah yang lainnya. Oleh karena itu, tuanku, hamba menyarankan tetap saja engkau bunuh semua putra Dewaki satu persatu. Dan ketahuilah, tuanku, mata-mata kita yang mengawasi mereka mengatakan bahwa hari ini Dewaki sudah melahirkan putranya yang ke-6. Apa? Benarkah, Canur? Itu berarti tangan-tanganku ini akan segera mencabik-cabik dan memecahkan pala bayi itu. Ayo Canur, marilah kita datangi mereka. Baik, tuanku. Baiklah, tuanku. Demikianlah, untuk kesekian kalinya, Kamsa pergi ke penjara bawah tanah untuk mengambil paksa dan membunuh bayi Dewaki yang baru dilahirkan. Sementara itu, marilah kita saksikan kondisi Wasudewa dan Dewaki yang mana baru saja mendapatkan putranya yang ke-6. Suamiku, betapa malangnya nasib seorang ibu seperti aku ini, di mana semestinya seorang ibu akan merasa sangat bahagia ketika ia telah melahirkan seorang putra. Tetapi, adakah orang yang lebih malang dari diriku? Di mana bahkan tidak sampai putra-putraku berumur 1 hari. Lalu, dengan kejamnya, bayiku dibunuh di depan mataku sendiri. Dan justru yang membunuh putra-putraku adalah kakakku sendiri. Tidak ada seorang ibu pun yang semalang diriku. Istriku, aku sangat memahami betapa hancurnya hatimu. Demikian juga hatiku. Tetapi, oh Dewaki, bagiku engkau telah melakukan sebuah pertapaan besar. Kesabaranmu dan rasa tidak putus asamu di dalam menghadapi masalah ini
akan menjadi sebuah sumbangsih yang sangat luar biasa untuk dunia ini. Aku yakin Yang Maha Kuasa, Sri Narayana, telah memilihmu untuk melahirkan sang penyelamat dunia dari rahimmu sendiri. Bersabarlah selalu. Aku akan selalu berada di sisimu. Lihatlah suamiku. Bayi mungil yang lembut dan suci ini sebentar lagi akan berakhir di tangan seorang durjana. Apa boleh buat, Dewaki? Rupanya berita kelahiran anak ini sudah sampai di telinga mereka. Hei Dewaki, cepat serahkan putramu yang keenam itu. Biar aku musnahkan segera dari muka bumi ini. Cepat Dewaki, cepat, berikanlah kepadaku. Oh kakak, aku mohon padamu kakak, janganlah engkau membunuh putraku ini. Kakak, aku mohon untuk kali ini, aku memohon belas kasihanmu kakak. Hah! Aku tidak mengenal kata ampun. Bagiku, kelahiran putra-putramu ini adalah ancaman bagiku waktu demi waktu. Baginda Raja, aku memohon, dengarkanlah sekali saja permintaan Dewaki. Bukankah engkau tahu dan semua orang tahu bahwa putranya yang ke-8 lah yang menjadi ancaman bagimu? Diam kau Wasudewa. Jangan kau berusaha untuk memperdaya diriku. Aku lebih mengerti daripada dirimu. Aku lebih mengerti bagaimana caranya aku menghindar dari segala kemungkinan yang terjadi. Cepat, serahkan kepadaku. Kini engkau telah berada di genggamanku. Akulah sebenarnya Dewa Maut dari bayi-bayi ini. Aku telah membunuhnya. Aku telah membunuhnya. Seperti itulah, tanpa belas kasihan sedikit pun, Kamsa kembali melakukan aksi kejamnya, menghabisi satu persatu putra Dewaki. Sementara itu, marilah kita saksikan di Gokula Brindawan, Nanda Maharaj dan Yasoda Rani juga mengalami dilema di dalam kehidupan mereka. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan berumah tangga, sampai saat ini tak satu putra pun yang mereka dapatkan. Nanda Maharaj telah melakukan berbagai macam korban suci dan pertapaan. Bahkan semua penduduk Braja Bumi ikut bersumpah melaksanakan puasa dan mempersembahkan yagya agar Nanda Maharaja dan Yasoda Rani yang mereka sangat cintai segera memiliki seorang putra. Tetapi tetap saja tak seorang putra pun terlahir. Yasoda menjadi sangat bersedih, tidak mau makan
dan hanya duduk merunduk serta tak henti-hentinya mengeluarkan air mata kesedihan. Melihat kondisi istrinya seperti itu, Nanda Maharaj pun juga merasa sangat bersedih. Dengan berbagai cara, ia berusaha menenangkan Ibu Yasoda. Wahai Yasoda istriku, segala sesuatu adalah rencana yang maha kuasa. Dan rencana itulah yang akan terjadi. Janganlah kau bersedih istriku, janganlah bersedih. Mari kita tetap berdoa dan berusaha istriku. Suamiku, kesedihan ini adalah kesedihan seorang wanita yang sampai saat ini belum juga dikaruniai seorang putra. Hari-hari kulalui terasa hampa dan tidak bersemangat. Suamiku, aku juga telah melaksanakan berbagai yagya, korban suci, dan berbagai sumpah rata sudah kujalani. Dan ketahuilah suamiku, aku memiliki rencana untuk melakukan pertapaan yang belum pernah kita jalani, yaitu pertapaan Dwadasi Paramavrata. Oh, ini bagus sekali Yasoda. Kita harus melaksanakan Dwadasi Paramavrata ini. Aku akan meminta petunjuk dari para Brahmana dan orang suci. Bagaimana aturan dan peraturan untuk menjalani Dwadasi Paramavrata ini. Nah, sekarang marilah kita beristirahat Yasoda. Hari telah larut malam. Akhirnya, Nanda Maharaj dan Yasoda Mata menerima Dwadasi Vrata ini dan menjalaninya selama 1 tahun. Setelah itu, di akhir vrata yang dijalaninya, pada suatu malam, Nanda Maharaj mendapatkan mimpi. Wahai Nanda Maharaj, keinginanmu untuk memiliki seorang putra dalam waktu dekat ini akan segera terpenuhi. Dalam setiap kalpa, aku selalu hadir sebagai putramu. Dan dalam kalpa ini, aku pun akan turun sebagai putramu. Aku akan menunjukkan lila masa kanak-kanakku di rumahmu. Dan dengan melihat lilaku sebagai anak kecil, engkau akan berbahagia setiap hari, wahai Nanda Maharaj. Setelah mendapatkan mimpi yang luar biasa ini, Nanda Maharaj pun terbangun dari tidurnya. Saat itu, pagi begitu cerah. Burung-burung berkicau dengan merdunya. Yasoda, bangunlah Yasoda. Bangunlah. Ketahuilah Yasoda, aku baru saja mendapatkan sebuah mimpi yang sangat indah Yasoda. Mimpi itu mengisyaratkan ada secerca harapan yang akan hadir di dalam hidup kita Yasoda.
Benarkah? Mimpi apakah itu? Beritahukanlah kepadaku, suamiku. Benar Yasoda, benar. Tetapi Yasoda, kita harus berangkat untuk mandi ke tepian sungai Yamuna terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan melaksanakan Nitya Karma Puja. Kemudian, aku akan membagi-bagikan sumbangan kepada kaum Brahmana dan setiap orang, agar setiap orang di Braja Bumi menjadi berpuas hati, memberikan penghormatan kepada kepribadian yang agung dan para guru suci serta para Brahmana, akan membuat hidup kita diberkati. Setelah itu nanti aku akan menceritakan mimpi itu kepadamu Yasoda. Kemudian berangkatlah Nanda Maharaj dan Ibu Yasoda bersama para gopi dan pelayan mereka ke Sungai Yamuna. Sekarang kita kembali ke penjara bawah tanah di mana Wasudewa dan Dewaki disekap oleh Raja Kamsa. Saat itu Wasudewa dan Dewaki sedang mempersiapkan untuk memiliki putra mereka yang ketujuh. Di suatu malam ketika mereka tertidur atas rencana dan keinginan Sri Krishna, beliau menugaskan Yogamaya Dewi untuk menyusun kelahiran putra ketujuh ini. Yogamaya Sakti menyusun bagaimana agar Sri Anantasesa memasuki rahim Dewaki untuk menyucikan dan mempersiapkan Ratna Garbha daripada Dewaki, serta menjadi tempat yang layak untuk Sri Hari hadir di dalam kandungan itu. Dengan demikian, Dewaki pun mengalami kehamilan untuk yang ketujuh kalinya. Berita kehamilan ini pun telah terdengar ke telinga Kamsa. Setelah beberapa saat, Sri Anantasesa hadir di dalam kandungan Dewaki. Kemudian Yogamaya Sakti pun memindahkan bayi tersebut ke dalam rahim Rohini Dewi, salah seorang istri yang lainnya dari Wasudewa, yang kini telah berada di rumah Nanda Maharaj di Gokula. Oleh karena itulah beliau disebut Sangkarsana. Di Gokula pun Rohini melahirkan putra yang diberi nama Balarama. Nama Balarama diberikan oleh Garga Muni, yang artinya Bala berarti kekuatan dan Rama berarti kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dengan kejadian ini, Kamsa pun menjadi sangat kebingungan karena secara tiba-tiba kehamilan ketujuh dari Dewaki sirna begitu saja dari rahim Dewaki. Setelah dipindahkannya janin yang berada di dalam kandungan Dewaki ke kandungan Rohini, maka saatnya telah tiba untuk kemunculan putra yang ke-8. Setahun sudah lamanya Nanda dan Yasoda menjalani Dwadasi Paramavrata, dan suatu hari
setelah mandi di sungai Yamuna, Nanda Maharaj memberikan penghormatan kepada kepribadian mulia. Tiba-tiba, seorang pelayannya masuk menghadap kepada Nanda Maharaj. Salam tuanku, Nanda Maharaj yang mulia, dan Yasodarani yang tercinta. Mohon izin, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Wahai Gopi, apa yang hendak kau sampaikan? Katakanlah, katakanlah. Oh tuanku, di luar ada seorang petapa Brahmacarini telah datang dan menunggu di luar rumah. Ia ditemani adiknya, seorang brahmacari. Oh, benarkah Gopi? Kalau begitu, persilahkan dan ajaklah mereka masuk. Melihat kedatangan dua orang tapaswi Brahmacari dan Brahmacarini, Nanda Maharaj mengaturkan tempat duduk yang bagus, mencuci kaki mereka, dan mempersembahkan puja penghormatan kepada mereka. Ibu Yasoda pun menangis di pangkuan sang tapaswi Brahmacarini. Oh, sang tapaswi Brahmacarini, mohon berikanlah hamba karunia Anda agar hamba segera mendapatkan keturunan. Kehadiran seorang putra yang selalu diidamkan oleh setiap ibu. Wahai ratuku tersayang, berhentilah engkau bersedih, karena segera dalam waktu yang dekat, seorang anak yang luar biasa akan lahir dari kandunganmu. Dan dia akan menjadi kesayangan dari semua penduduk Braja Gokula. Bersabarlah, bersabarlah ratuku, bersabarlah. Putramu akan segera lahir. Terima kasih wahai tapaswini yang agung. Sekarang hati hamba menjadi sangat tenang. Ya, hamba berbahagia. Karena apapun yang engkau katakan pasti akan menjadi sebuah kebenaran. Ratuku tersayang, sekarang bersiap-siaplah. Sambutlah kedatangan Sang Gokula Ranjana. Luar biasa Yasoda, luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Gokulawana ini akan menjadi Mahatirta, tempat suci yang tertinggi. Karena sebelum putramu lahir pun, kebahagiaan itu sudah sangat terasa. Nandarani Ki Jai, Yasodarani Ki Jai. Semua penduduk Braja Bumi menjadi sangat berbahagia dan bersukaria. Mereka semua mendekat dan mempersembahkan dandawat pranam, menyentuh kaki Padma sang Brahmacarini. Dengarkanlah semuanya, wahai teman-temanku. Marilah kita segera membangun sebuah bajan kutir di mana sang yogini Brahmacarini dan saudaranya sang Brahmacari akan tinggal dekat bersama kita. Kemudian mereka segera membangun sebuah bajan kutir untuk sang Brahmacarini dan Brahmacari agar bisa dekat tinggal bersama mereka. Demikianlah, setelah terus-menerus selama 1 tahun,
Nanda Maharaj dan istrinya Yasoda menjalani Dwadasi Vrata. Kemudian, pada suatu malam dari Magha Masa, Krishna Pratipata, yaitu hari pertama dari malam gelap di bulan Magha, Nanda Maharaj mendapatkan mimpi yang sangat luar biasa indahnya. Dia melihat seorang bayi nila warna. Bayi yang berwarna biru, yang bercahaya, melayang di angkasa. Dan Nanda Maharaj juga melihat bayi perempuan yang badannya berwarna keemasan. Kedua bayi itu masuk ke dalam hati Nanda Maharaj. Di sana, kedua bayi ini berbaring dengan sangat tenang. Setelah itu, mereka keluar dari hati Nanda Maharaj dan masuk ke dalam rahim kandungan Yasoda. Nanda Maharaj melihat semua ini di dalam mimpinya. Dan dengan cara seperti inilah Ibu Yasoda menjadi hamil. Hei teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita akan kehamilan dari Yasoda Mata? Ya, benar. Berita kehamilan Yasoda Mata begitu cepat tersebar ke seluruh Gokula. Berita ini membuat semua Gopa dan Gopi menjadi sangat senang dan berbahagia. Benar kawan, di rumah Nanda Maharaj sekarang dan setiap hari diselenggarakan Mahotsava, festival yang sangat meriah. Setiap hari Nanda Maharaj akan memberi banyak sumbangan kepada para Brahmana dan Vaishnava. Ya, aku juga mendengar banyak juga dewa dan dewi dari planet-planet surga mengunjungi mereka di Gokula setiap hari. Bahkan tidak ada orang yang mampu menghitung berapa banyak kepribadian yang agung datang selama siang dan malam hari. Selama 8 bulan usia kandungan Yasoda, pada suatu hari datanglah Garga Muni, seorang Brahmana resi dan pertapa yang sangat ahli astrologi perbintangan. Wahai Nanda Maharaj yang baik hati dan Ratu Yasoda, bulan ini juga sang bayi yang ada di dalam kandunganmu akan segera lahir. Anak ini akan lahir di hari ke-8, malam gelap di bulan Badra, yang mana merupakan titi atau hari yang paling mujur di antara yang paling mujur. Pada Krishnastami Titi Ki Jai, Janmastami Titi Ki Jai. Malam ini, di hari ke-8, malam gelap di bulan Badra, sang bayi akan lahir. Bersiap-siaplah kalian untuk menyediakan tempat untuk persalinan. Hiaslah dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, wewangian, dan dupa-dupa yang harum. Kalian hiaslah seindah mungkin. Jai Nandarani Ki Jai, Jai Yasoda Mata Ki Jai. Lalu, semua pelayan Yasoda Mata dan para gopi mempersiapkan ruangan
untuk persalinan. Tepat pada saat waktu yang bersamaan, ketika Yasoda Mata sedang mempersiapkan kelahiran bayinya di Brindawan. Sementara itu, di Mathura, di dalam penjara Raja Kamsa, Ibu Dewaki yang tengah hamil tua juga mempersiapkan kelahiran putranya. Di tengah malam, di puncak gelapnya malam, hujan badai turun dengan derasnya di Mathura. Petir menggelegar tak henti-hentinya. Kala itu, semua orang di Mathura seakan dibius oleh ilusi tenaga maya. Semua orang tertidur sangat lelap. Di tengah pekatnya malam dan derasnya suara air hujan, suasana di penjara begitu gelap. Namun, tiba-tiba di balik semua itu terdengarlah tangisan bayi. Ya, Dewaki telah melahirkan putranya yang ke-8. Bayi itu adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Melihat bayi yang luar biasa ini, Dewaki pun bersujud dan dengan tangan tercakup mempersembahkan doa-doa. Oh Tuhan Sri Hari, Anda muncul di Mathura dengan wujud berlengan 4. Anda menggenakan mahkota yang sangat indah dan dengan 4 lengan. Anda memegang cakra, gada, sangka dan bunga padma. Kanaka, kundala karna di kedua telinga Anda. Memakai anting-anting dari emas. Cahaya terang bersinar memancar dari badan Anda. Meskipun penjara ini sangat gelap gulita, tetapi karena cahaya terang yang memancar dari badan Anda menandakan masa depan yang terang dan cerah akan segera tiba. Namun, oh Tuhanku, dengan wujud Anda seperti ini, tidak mudah bagi hamba untuk melayanimu sebagai putra hamba. Kembalilah ke wujud bayi yang berlengan 2. Oh Tuhanku Sri Hari, dalam keadaan hamba yang dipenjara ini, walaupun melalui pikiran Manasa Sewa, hamba akan menyumbangkan sapi-sapi dalam jumlah yang tak terhitung kepada para Brahmana dan juga para Waisnawa. Oh Tuhanku Sri Narayana, melihat kemunculan Anda sebagai penguasa alam semesta ini, kini segala penderitaan dan kesedihan yang sebelumnya yang kami lalui menjadi begitu sangat indah. Sama sekali tidak ada kecemasan dan ketakutan lagi. Perlindungan Anda sepenuhnya kami rasakan. Sekarang, tunjukkanlah kepada hamba. Kembalilah Anda ke dalam wujud bayi yang berlengan 2. Baiklah, Wasudewa dan Dewaki, dalam banyak penjelmaan
kalian berdua selalu hadir sebagai orang tuaku dan selalu menyertaiku dalam berbagai lila. Sekarang, segera bawalah aku ke Braja Gokula, karena pada saat yang bersamaan ini Yasoda juga telah melahirkan seorang putranya yang pertama di sana. Letakkanlah aku di pangkuan Yasoda. Ya, segeralah engkau berangkat, wahai Wasudewa. Dewaki, sekaranglah saatnya aku akan menuju ke Gokula. Aku harus segera berangkat tanpa menunda-nunda waktu lagi. Sekarang juga aku akan berangkat, Dewaki. Baiklah suamiku. Berhati-hatilah engkau di jalan. Semoga Yang Kuasa melindungi perjalananmu, suamiku. Mendengarkan hal ini, Wasudewa menjadi sangat berbahagia. Dia bisa pergi meninggalkan penjara Kamsa dengan cepat tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Semua penjaga penjara tertidur pulas dan pintu-pintu besi yang terkunci kuat secara ajaib terbuka dengan sendirinya. Wasudewa pun dengan bebas melenggang berangkat berjalan menuju Braja Gokula. Sementara itu, di Braja Gokula, segera setelah sang bidan yang akan membantu kelahiran ini mengatakan, malam ini juga bayi Yasoda akan lahir. Ruang persalinan disiapkan dan dihiasi dengan indahnya. Garland dan pintu-pintu dihiasi dengan berbagai bunga dan dupa yang indah dan harum. Sang bidan persalinan yang sangat ahli sudah datang didampingi para gopi. Di planet-planet surga, semua para dewa dan dewi sangat berbahagia. Dewa Indra memberikan kemujuran. Di hari itu, para Brajawasi dan para dewa dan setiap orang dimanapun berada, entah bagaimana, secara otomatis merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semua tenggelam dalam rasa bahagia untuk Tuhan Yang Maha Esa yang sebentar lagi akan lahir.
Wasudewa tiba di tepian sungai Yamuna yang meluapkan banjir besar sekali dan hujan semakin deras. Air sungai semakin meluap dan semua daratan di sekitarnya seakan-akan tenggelam. Bagaimanakah aku bisa menyeberangi sungai Yamuna ini? Airnya begitu besar dan deras, sedangkan Braja Gokula berada di seberang sisi lain sungai Yamuna. Tiba-tiba Wasudewa melihat ada seekor serigala betina berenang menyeberangi sungai Yamuna. Dan ternyata serigala betina itu adalah kepribadian Mahamaya dalam wujud seekor serigala. Aku harus mengikuti jejak langkah serigala betina itu. Rupanya dia juga berjuang untuk melewati sungai Yamuna menuju Braja Gokula. Akhirnya Wasudewa pun mampu berjalan menembus air itu. Sungai Yamuna yang meluapkan airnya seolah-olah ingin darsan dan menyentuh kaki Padma Sri Krishna. Setelah itu, air Yamuna pun mulai menyurut. Wasudewa pun melangkah menuju rumah Nanda Maharaj. Setelah para gopi menghias ruangan persalinan, mereka semua berjaga-jaga agar tidak tidur semalaman. Wahai kalian semuanya, ingatlah, malam ini adalah malam kelahiran bagi putra Yasoda. Marilah kita jangan tidur semalam suntuk. Kita harus berjaga-jaga agar kelahiran putra Yashoda tidak terlewatkan. Ya, kami sudah tidak sabar untuk melihat putramu Yasoda. Pastilah dia seorang bayi yang sangat tampan, seperti Balaramaku ini. Wahai para pelayanku, wahai kawan-kawanku, dan Ibu Purnamasi yang baik hati. Terima kasih. Kalian sudah menemaniku dan membantu mempersiapkan untuk kelahiran putraku. Malam pun semakin larut. Semua para gopi bertekad untuk tidak tidur malam itu. Namun, apakah yang terjadi? Atas susunan Yoga Maya, Krishnera Maya, tiba-tiba semuanya tertidur sangat pulas. Ibu Yasoda, Nanda Maharaj, Rohini, dan yang lain-lainnya juga tertidur sangat lelap. Dan ketika malam itu, bayi Krishna pun terlahir. Semuanya sedang tertidur lelap, tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun. Ibu Yasoda melahirkan Krishna, kepribadian Tuhan yang tertinggi. Dialah putra Ratna, seorang putra yang seperti permata yang tak ternilai harganya. Nilamani Yasoda Nandana.
Tidak selang beberapa lama, Yasoda Mata ternyata sekali lagi melahirkan bayi yang kedua, yang ternyata adalah seorang putri yang sangat cantik, bersinar berwarna keemasan. Dialah Saksat Yogamaya Sakti. Kelahiran putri dari Yasoda ini terjadi tepat di saat Wasudewa keluar membawa bayinya dari penjara Kamsa di Mathura. Ternyata Yasoda melahirkan seorang putra dan seorang putri. Malam hening sunyi. Tak ada seorang pun yang terbangun. Di saat inilah Wasudewa tiba di rumah Nanda Maharaj. Dia masuk ke tempat di mana Ibu Yasoda berbaring. Wasudewa melihat di samping Ibu Yasoda terbaring hanya seorang bayi perempuan. Wasudewa tidak melihat bayi laki-laki dari Ibu Yasoda. Putri yang dilahirkan Ibu Yasoda adalah Saksat Yogamaya. Dan tenaga Yogamaya Krishna ini menyembunyikan Nanda Putra, anak Yasoda dan Nanda Maharaj. Sehingga Wasudewa tidak mampu melihat beliau. Wasudewa hanya melihat bayi perempuan saja, yaitu Putri Yasoda. Lalu Wasudewa pun menukarkan bayi itu. Inilah tatwa rahasia yang dijelaskan oleh Snigdha Kanta dan Madhukanta di dalam Gopala Jambu. Putra Yasoda adalah Swayambhagawan Krishna. Dimanapun Swayambhagawan Krishna hadir, maka bagian dari Krishna, yaitu Hamsa dan Kala, akan menyatu ke dalam Swayambhagawan Krishna. Oleh karena itu, ketika Wasudewa meletakkan putranya, yaitu Wasudewa Krishna, di atas pembaringan, bayi itu menyatu dengan bayi Yasoda Nandana Krishna. Inilah aktivitas Sang Yogamaya Sakti. Dan Wasudewa tidak mengerti sama sekali hal ini. Wasudewa lalu bergegas mengambil putri perempuan dari Yasoda. Malam itu juga dia kembali ke penjara Raja Kamsa di Mathura, membawa putri Yasoda keluar bersamanya. Sepeninggal Wasudewa, tiba-tiba terdengarlah suara tangisan bayi menggema memenuhi seluruh relung angkasa di Gokula. Mendengar tangisan itu, Yasoda Mata dan seluruh penduduk Brajawasi menjadi terbangun di tengah malam itu. Oh, anakku sudah lahir. Lihat, lihatlah. Anakku sangat lucu dan manis sekali. Yasoda, kau sangatlah beruntung, Yasoda. Anakmu terlahir dengan sempurna dan dia juga tampan sekali. Lihatlah Balarama, lihatlah. Adikmu sudah lahir. Kau harus menyayanginya.
Bersyukurlah, bersyukurlah Yashoda. Anakmu ini pasti akan menjadi kesayangan seluruh penduduk Braja Gokula. Untuk itu, marilah kita bersihkan dan mandikan dia dengan Pancagavya. Setelah itu, kita semua menghadap kepada Gargamuni untuk memohon karunia nama untuk anakmu Yashoda. Mari, mari, mari semuanya bersiap-siap untuk menyelenggarakan upacara ini. Sementara itu, Wasudewa telah tiba di penjara bawah tanah Kamsa. Wasudewa memperlihatkan putri dari Yasoda di Gokula kepada Dewaki. Oh, ternyata engkau telah kembali, suamiku. Mengapa waktu terasa begitu cepat? Ya, Dewaki. Ini rupanya susunan Sri Narayana. Aku telah kembali dengan selamat. Dan lihatlah, putra kita sudah aku titipkan di rumah Nanda Maharaj di Gokula. Dan aku menukarkannya dengan anak Yasoda. Tetapi lihatlah Dewaki, ternyata anak Yasoda adalah seorang putri yang cantik sekali. Suamiku, apa yang engkau katakan? Benarkah? Mari, bawalah kemari putri itu. Biarkanlah aku memeluknya untuk beberapa saat sebelum kakakku Raja Kamsa yang tidak mengenal kasihan akan merenggut nyawa bayi ini. Benar saja, entah bagaimana kabar berita hadirnya sang bayi yang baru lahir telah terdengar di telinga Kamsa. Hai Dewaki, sekarang juga serahkan anak itu kepadaku. Aku yakin inilah anakmu yang ke-8. Karena saat kehamilanmu yang ke-7, secara misterius, bayi dalam kandunganmu itu telah menghilang. Mungkin itu adalah siasat para dewa yang licik yang menyembunyikan bayi itu dariku. Sedahkanlah, sedahkan! Tetapi kakak, bayi ini adalah perempuan. Janganlah engkau membunuhnya, kakak. Aku berjanji, jika engkau membiarkannya hidup, putriku ini akan kupersembahkan padamu sebagai istri dari anakmu kelak. Engkau telah membunuh ke-6 putra-putraku, kakak. Aku mohon untuk bayi perempuan ini, janganlah engkau bunuh juga, kakak. Akan hancur reputasi seorang kesatria jika ia membunuh seorang perempuan. Tuanku, oh tuanku, janganlah Baginda dengarkan kata-kata Dewaki. Mungkin ini siasat para dewa yang ingin mengelabui tuanku. Ingatlah bagaimana siasat para dewa ketika kehamilan Dewaki yang ke-7, tuanku. Dan bayi ini mungkin saja sekarang dia perempuan, tetapi suatu saat nanti bisa saja dia berubah menjadi laki-laki, tuanku. Segeralah bunuh tuanku. Bunuh tuanku. Bunuh tuanku. Benar apa yang kau katakan, Janur. Hai Dewaki, aku tidak peduli. Sekarang juga
Serahkan bayi itu kepadaku. Jangan kakak, Ah, jangan. lepaskan Dewaki. Jangan kakak, Lepaskan. tolong jangan. Jangan kakak, jangan kau bunuh bayi itu kakak. Baginda, janganlah kau bunuh bayi perempuan itu, Baginda. Kaulah anak ke-8 Dewaki yang ingin membunuhku, hah? Tetapi sebelum engkau besar, akulah yang akan menghabisi nyawamu. Matilah kau, matilah kau! Tiba-tiba, bayi itu berubah menjadi sebuah kepribadian yang menakutkan. Seorang wanita perkasa berlengan 8 terbang melayang di angkasa. Dialah Durga Dewi, Sang Mahamaya. Hei Kamsa yang jahat dan kejam. Selain bengis, engkau juga adalah seorang yang bodoh. Kau telah tertipu, Kamsa. Kau telah tertipu. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhku? Ketahuilah, putra Devaki yang ke-8 yang akan membunuhmu telah terlahir sebelum aku di salah satu sisi dunia ini. Sekarang, bebaskanlah adikmu yang malang dan tidak berdosa ini. Engkau minta maaflah kepada Vasudewa dan Devaki. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ternyata bayi itu, ternyata anak itu masih hidup. Ternyata bayi itu di mana? Di manakah dia? Di manakah dia? Lepaskan Dewaki, lepaskan Vasudewa, lepaskan. Di manakah bayi itu? Di mana? Di mana dia? Aku akan mencari bayi itu. Aku akan membunuhnya. Seperti orang gila, Kamsa kebingungan, dilanda kecemasan karena malaikat maut yang akan mencabut nyawanya belum bisa dia kuasai dan sedang berada di sebuah tempat tersembunyi yang tidak ia ketahui. Kini, setelah kelahiran putranya, Yasoda Mata dan Nanda Maharaj bersiap-siap mendatangi sang resi Gargamuni untuk memohon petunjuk sekaligus memohon karunia agar sang muni yang suci memberikan nama untuk bayi mereka. Braja Gokula akan melalui hari-hari yang sangat indah dan bahagia. Anak-anak ini pasti akan menghiasi hari-hari kita bersama. Oh, Resi yang Agung, hamba memohon berikanlah karunia bagi hamba ini, sehingga dia akan menjadi anak yang berbakti dan dicintai oleh semua penduduk Braja Gokula. Wahai Resi yang Agung, yang merupakan permata di antara para astrologi, engkau adalah Brahmana suci. Mohon kiranya, oh Tuanku, Anda berkenan untuk memberikan sebuah nama yang baik dan penuh kemujuran untuk putra kami ini. Baiklah, baiklah. Wahai Nanda Maharaj
dan engkau Ratu Yasoda, serta semua penduduk Braja Gokula yang hadir di sini, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini. Ketahuilah, anak ini akan menunjukkan kekuatan seperti kekuatan Sri Narayana. Dia akan diberikan banyak nama karena dia melakukan berbagai aktivitas dan kehebatannya. Dalam kelahirannya yang terdahulu, anak ini terlahir dengan berbagai warna. Tetapi sekarang dia terlahir dengan warna yang kehitaman, seperti mendung yang akan turun hujan. Maka dari itu, karena warnanya yang kegelapan ini, anak ini akan diberi nama Krishna. 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 Ya, anak ini akan bernama Krishna. Krishna juga bermakna dia yang maha menarik. Dia akan mencuri hati setiap orang di Braja Gokula ini. Sayangilah dia dan rawatlah dia dengan sebaik-baiknya. Dia akan menjadi kesayangan para penduduk Gokula. Ya, Gokula Ranjana Krishna. Jai! Gokula Ranjana Krishna. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कृष्ण हे श्याम श्याम हे गोकुल नंदन प्यारे कान्हा कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे कान्हा कृष्ण कृष्ण हे श्याम श्याम हे गोकुल नंदन प्यारे कान्हा कुंज कुंज में कृष्ण खेलते नित्य निरंतर प्यारे कान्हा रास राधिका संग खेलते गोप गोपियां सारे हे कृष्ण राग में लीन हो रहे मंत्र मुग्ध है सारे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् Sri Krishna hadir di muka bumi ini. Sesungguhnya adalah hanya untuk memuaskan para penyembahnya yang telah sepenuhnya berserah diri kepada beliau. Yada yada hidarmasya, glanir bhavati bharata, abhyutanam adharmasya,
dedat manam serjamyaham. Paritranaya sadhunam winasaya caduskritam dharma samsta panartaya sambhavami yuge yuge. Untuk melindungi para sadhu Waisnawa dan menghancurkan para durjana, serta untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma, Sri Krishna turun ke muka bumi dari zaman ke zaman. Demikianlah dengan lahirnya Sri Krishna yang sangat dicintai oleh penduduk Braja Bumi, maka berakhir pula cerita drama kita pada malam hari ini. Mathura bertemu Brindawan. Selamat merayakan Hari Janmastami Maha Mahotsav. Jai Sri Krishna Janmastami ki jai. Jai Yasodanandana Krishna ki jai. Jai Sri Sri Radha Raseswara ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gora Premanande. Hari Hari. Piya